Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman tiga teknik otomasi industri? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat ya, tetap sehat, tetap semangat. Meskipun kita perkuliahan secara online, tidak tetap muka, tapi kita masih tetap memiliki media untuk belajar. Oke, minggu ini itu masuk ke week ketiga dan keempat ya dalam mata kuliah kewirausahaan, di mana topik untuk minggu keempat ini membahas mengenai evaluasi produk atau jasa serta analisis usaha gitu ya. Nah, di sini kita akan coba pertimbangkan bagaimana mengevaluasi dan analisis ide secara makro dan juga mikro gitu. Kemudian video ini hanya sebagai pengantar ya teman-teman. Jadi kalian tetap harus melengkapi aktivitas e-learning gitu ya. Kemudian berkaitan dengan project, di pekan keempat ini tagihannya adalah kalian harus sudah melakukan project interview ya. Project interview itu harus sudah kalian lakukan. Kalian lakukan bebas saja, kemudian review interviewnya kalian record, kemudian nanti akan saya pikirkan apakah di submit ke YouTube ataupun kirim langsung melalui email ataupun e-learning ya nanti, karena akan kami perlukan gitu ya untuk menganalisis, untuk mengevaluasi nilai-nilai kalian dari project gitu ya. Kemudian untuk projectnya sendiri teman-teman barangkali ada yang harus dikonsultasikan terkait interview project ataupun selling project gitu ya, silahkan follow up melalui WhatsApp ya, kita kontak di sana di WhatsApp, silahkan dipergunakan untuk konsultasi. Jadi saya ingatkan lagi, untuk minggu keempat ini kalian harus sudah memprogres dua project kalian. Yang pertama adalah interview project, itu harus sudah mulai dilakukan gitu ya, mulai pekan ini, dan kalian juga sudah mulai memikirkan bagaimana yang namanya selling project itu kalian lakukan ya. Oke. Nah, kembali ke materi, topik keempat di pekan ini kita akan membahas mengenai evaluasi produk jasa dan analisis usaha gitu ya. Oke. Di sini akan saya jelaskan sedikit gitu ya materi mengenai scamper dan juga analisis pestle dan SWOT. Nah, khusus untuk SWOT karena kalian sudah sering mendengar, mungkin itu bisa kita skip ya, bisa kalian pelajari nanti sendiri dalam aktivitas e-learning. Dalam video ini saya hanya akan menjelaskan sedikit tentang scamper dan pestle ya, hanya mengenalkan sedikit gitu ya. Oke, berkaitan dengan scamper gitu ya. Nah, minggu lalu saya sempat memberikan tugas di e-learning gitu ya. Kalian membuat sebuah ide orisinil apa yang kira-kira akan kalian cetuskan gitu ya, ide untuk bisnis. Nah, tentu saja yang sudah kalian tuliskan itu adalah ide yang sudah difilter terlebih dahulu gitu ya, sudah mengalami proses seleksi dulu gitu ya. Namun proses seleksinya kan berdasarkan analisis pribadi dan beberapa rujukan saja gitu ya untuk memunculkan ide yang kalian tuliskan kemarin di e-learning. Sebetulnya banyak metode yang bisa kita gunakan untuk memfilter ide-ide bisnis ataupun rencana-rencana bisnis yang akan kita gunakan gitu ya. Salah satunya adalah scamper ini gitu ya. Scamper bisa kita gunakan untuk mengevaluasi ide yang kita cetuskan. Dengan scamper ini bisa ide tersebut bisa dibuat lebih variatif, bisa lebih unik, bisa lebih kreatif sehingga memiliki daya jual yang lebih tinggi gitu ya. Nah, untuk menggunakan scamper ini gampang sekali teman-teman ya. Dari ide yang sudah ada kemarin gitu ya, dari ide yang sudah kita tercetus dalam pikiran, kita hanya perlu menanyakan kembali ide yang kita keluarkan tersebut melalui scamper ini. SCAMPER gitu ya. Nanti kita telisik scamper itu apa saja gitu ya. Nah, di sini sudah ada ya. S-nya ada substitute, kemudian combine, adapt, magnify, put to other use, eliminate, dan rearrange atau reverse gitu ya. Nanti di PowerPoint yang sudah disediakan itu ada detail bagaimana mengaplikasikannya. Silahkan dicek lagi, dibaca-baca lagi ya. Nah, scamper ini memiliki keunikan ya, memiliki keunggulan untuk menganalisis sebuah kreativitas. Karena yang namanya kreativitas itu kan kemampuan seseorang untuk menciptakan sesuatu yang baru gitu ya. Nah, dengan
metode scamper ini yang namanya kreativitas itu bisa lebih ditonjolkan lagi gitu ya dengan cara berpikir terbalik, kemudian dikombinasikan, kemudian mencari alternatif dan lain sebagainya gitu ya. Oke. Nah, sekarang saya jelaskan sedikit mengenai scampernya ya. Apa itu metode scamper? Metode scamper adalah metode yang membantu untuk menghasilkan ide-ide produk atau jasa baru dengan cara menanyakan 7 pertanyaan berbeda atau 7 elemen yang mana dapat membantu untuk mengerti cara berinovasi dan mengembangkan produk, jasa, masalah, dan ide yang sudah ada. Nah, scampernya terdiri dari 7 elemen nih teman-teman. Scampernya terdiri dari 7 elemen. Ada substitute, sebentar ini. Nah, ada substitute, ada combine, adapt, modify, put to another use, eliminate, dan reverse. Oke, saya berikan contoh begini. Misalkan kita tercetus untuk melakukan usaha es krim gitu ya. Kita ingin jualan es krim misalkan ya. Kemudian dengan kondisi yang sekarang orang itu kan lebih aware dengan kesehatan ya. Orang itu akan lebih berpikir tentang kesehatannya. Jadi kita kolaborasikan es krim yang sehat misalkan es krim yang memberikan banyak vitamin misalkan es krim yang bisa meningkatkan imun misalkan seperti itu ya. Nah, melalui metode ini kita coba apa ya, memunculkan kreativitas-kreativitas ataupun keunikan-unikan yang bisa kita tonjolkan sehingga memiliki nilai jual lebih tinggi. Itu yang pertama adalah substitute gitu ya. Nah, dari substitute ini bahan dasar dari es krim itu kan susu ya, susu hewani ya, susu sapi ya. Nah, melalui metode scamper yang pertama ditanyakan substitute gitu ya. Bisa nggak sih bahan dasar dari susu sapi ini kita kita ganti gitu ya, kita substitusikan dengan bahan-bahan yang lain gitu ya. Karena tadi ingin lebih sehat gitu ya, sebetulnya susu sapi sudah sehat ya, tapi ada beberapa yang misalkan alergi gitu ya. Bisa kita ganti dengan cara misalkan, dengan susu kedelai misalkan ya, atau susu almond misalkan, susu yang berasal dari nabati. Nah, kita coba substitusikan. Nah, di sana juga kan memunculkan ide baru ya, es krim yang terbuat dari susu kedelai ataupun susu almond misalkan. Kemudian yang kedua, kita uji lagi dengan si combine ya. Bisa nggak sih supaya lebih sehat es krim ini kita kombinasikan dengan sesuatu yang bisa bikin imun bertambah misalkan dengan buah-buahan misalkan gitu ya, dengan roti misalkan supaya bikin orang imunnya bertambah misalkan ya, kita kombinasikan gitu. Kemudian yang ketiga itu adapt gitu ya. Adapt itu apakah es krim yang kita buat dengan bahan baku susu almond tadi, teksturnya, rasanya, seleranya, apakah sudah masuk di konsumen-konsumen kita gitu ya. Adapt itu kan harus harus sama gitu ya, harus sama dengan eee, dari rasanya, dari teksturnya itu tidak ada berbeda jauh. Harapannya seperti itu ya. Kalau Dep ini jadi, meskipun kita inovasi yang baru tapi tidak meninggalkan, apa ya, tidak tidak menghiraukan segala sesuatu yang diminati oleh pasar. Es krim kan sangat sangat diminati oleh pasar ya, oleh konsumen suka banget es krim. Nah, dengan es krim, susu nabati ini apakah tetap bisa masuk ke selera-selera mereka? Gitu, itu adalah Dep. Nah, kemudian yang keempat, ide es krim, susu nabati yang kita cetuskan gitu ya, ini bisa kita modifikasi. Proses modifikasinya ada 2 cara nih dalam scamper ini, ada magnify, ada minify. Ada yang diperluas, diperlebar, dan ada yang diperkecil atau difokuskan gitu ya. Nah, misalkan dari modify ini, kira-kira varian rasa apa saja sih yang bisa diterima oleh konsumen? Apakah perlu menambahkan cita rasa tradisional misalkan dengan rasa es doger ataupun rasa cendol ataupun seperti kopi ya. Kopi sekarang kan ada yang lagi viral itu kopi rasanya nasi kuning ya. Nah, contohnya adalah seperti itu. Kita bisa modifikasi dengan cara magnify ataupun minify. Kemudian
ide yang kita cetuskan juga kita uji dengan cara yang kelima gitu ya, put to another use gitu ya. Apakah es krim ini dapat dinikmati oleh berbagai kalangan selain yang memperhatikan kesehatan? Apakah es krim ini bisa dijadikan cemilan untuk mereka yang diet misalkan? Kalau misalkan bisa, berarti itu adalah nilai tambah yang kita punya gitu ya. Daya jualnya tinggi nih es krim ini. Kemudian yang keenam, kita uji juga, kita tanyakan juga eliminate gitu ya. Dari es krim yang kita buat, kira-kira ada nggak sih hal-hal yang bisa kita kurangin? Kurangin di sini artinya adalah mengurangi untuk meningkatkan daya apa ya? Mengurangi untuk meningkatkan daya jual gitu ya. Contohnya misalkan bila mana dari es krimnya kemahalan nih, apa sih yang bikin mahalnya? Misalkan kemasannya yang bikin mahal. Nah, kemasannya bisa nggak sih dikurangin supaya harga jualnya lebih murah? Ataupun misalkan kemasannya ribet nih harus pakai cup, bisa nggak sih pakai kemasan biasa? Nah, itu harus dipikirkan. Dari ide yang kita cetuskan, bisa nggak sih dieliminasi lagi supaya lebih efektif dan efisien. Kemudian yang ketujuh itu adalah reverse. Reverse atau rearrange gitu ya. Nah, maksud reverse dari scamper ini adalah bisa nggak sih proses pembuatan es krim itu dibalik? Misalkan tadinya misalkan bahan bakunya duluan misalkan dikocok oleh mixer misalkan. Tapi dalam membuat es krim yang kreatif, misalkan es krim yang terbaru yang kita luncurkan misalkan susunya itu dibuat belakangan. Itu yang pertama diaduk misalkan bahan-bahan yang lain. Bisa seperti itu. Atau misalkan eh, dari segi proses misalkan biasanya es krim itu kan dikonsumsi dalam kondisi dingin ya. Tapi bisa nggak sih kita ganti misalkan es krim tapi dikonsumsinya dalam kondisi yang hangat misalkan. Contohnya misalkan ada es krim goreng kan ya. Kemudian es krim lain yang dikonsumsinya tidak dalam kondisi dingin. Nah, itu sedikit tentang scamper ya. Jadi teman-teman nanti tolong lengkapi lagi pengetahuan-pengetahuan seputar scamper dari aktivitas e-learning ya. Nanti di slide yang saya sajikan di e-learning itu ini ada versi komplitnya ya. Tolong dibaca, tolong dipelajari gitu. Kemudian berikutnya kita bahas mengenai analisis peluang bisnis gitu ya. Nah, analisis ataupun evaluasi peluang bisnis ini bisa kita gunakan dengan dua cara gitu ya. Ada dua analisis yang bisa kita gunakan. Ada SWOT dan ada juga PESTEL gitu ya. Nah, SWOT dan PESTEL ini saya lebih senang mengkategorikannya sebagai analisis lingkungan secara mikro dan makro. Yang SWOT ini adalah mikro, meskipun SWOT-nya juga ada internal ada eksternal, tapi di sana ruang lingkupnya masih mikro. Dan ada yang namanya PESTEL. PESTEL ini adalah analisis yang dilakukan secara makro gitu ya. Nah, muncul pertanyaan, kenapa sih kita perlu melakukan analisis lingkungan? Kalau kita mau bisnis ya bisnis aja. Kan kita berangkat dari ide ya, dari ide kreatif, dari inovasi, pasti laku. Nah, sebelum ide itu diluncurkan ke pasar, kan kita harus melihat pasar dulu. Pasar adalah salah satu bagian daripada lingkungan ya. Nah, jadi perlu sekali ketika kita punya ide, kita harus menganalisis lingkungan. Dan ini yang sering dilupakan oleh teman-teman, gitu ya. Kita harus melakukan analisis lingkungan dulu. Analisis lingkungan itu berfungsi supaya kita dapat masukan apa-apa saja yang harus kita antisipasi dan kita juga bisa menyiapkan strategi dari hasil analisis lingkungan tersebut. Jadi, setelah kita punya ide, berikutnya adalah menganalisis lingkungan, mengevaluasi lingkungan dengan cara SWOT dan juga PESTEL misalkan, agar nanti perjalanan bisnisnya bisa berjalan dengan lancar gitu ya. Jadi sekali lagi yang namanya analisis ataupun evaluasi peluang bisnis melalui SWOT dan PESTEL dari segi lingkungan itu sangat penting karena bisa kita jadikan feedback untuk antisipasi dan penyiapan strategi bisnis kita gitu. Oke, yang SWOT-nya saya skip ya, karena kalian sudah sering mendengar yang namanya SWOT. Sekarang saya arahkan kajiannya ke dalam analisis PESTEL ya. Nah, bedanya SWOT sama PESTEL apa sih? Tadi di awal saya sudah sampaikan. SWOT itu menilai dari aspek internal gitu ya, internal.
Meskipun ada beberapa SWOT yang diarahkan kepada eksternal juga, tapi mereka melakukan secara mikro, lingkungan terdekat, lingkungan terkecil saja. Tapi PESTEL kita gunakan untuk membantu menilai kualitas lingkungan bisnis secara eksternal makro gitu ya. Oke, berangkat ke PESTEL-nya. PESTEL itu adalah sebuah framework atau kerangka kerja yang membantu bisnis mengevaluasi kualitas lingkungan eksternal gitu ya. PESTEL itu juga singkatan ya, sama seperti Scamper tadi. P-nya itu adalah political, E-nya economic, S-nya sosial, T-nya teknologi, E-nya environmental, dan L-nya adalah legal. Keenam aspek ini harus menjadi perhatian kita teman-teman dalam hal melakukan usaha. Dari segi politik, kita harus antisipasi kondisi politiknya seperti apa supaya iklim bisnis yang kita lakukan itu tidak bertentangan, tidak cenderung dirugikan karena kondisi-kondisi politis. Begitupun dengan ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum. Gitu ya, semuanya harus menjadi perhatian. Oke, ini saja yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar gitu ya dalam pekan keempat ini. Silahkan kalian lengkapi aktivitas e-learningnya dengan cara mengakses e-learningnya ya. Mulai dari membaca materi, kemudian menonton video, kemudian ada aktivitas diskusi ataupun kuis, silahkan dilakukan gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kalian dalam kondisi yang sehat dan terus semangat dalam melakukan perkuliahan e-learning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.